Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irma Ajijah dengan NIM 031112200055 dari program studi akuntansi semester 4 STIE Suta Atmaja Subang. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa rasio keuangan yang dimana nanti terdapat perhitungannya guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan dosen aku, Ibu Trisandi Eka Putri, SEMSI. Nah, di sini terdapat laporan keuangan dari PT Tirta Mahakam Research Tbk pada periode 31 Desember 2022 dan 2023. Nah, selain laporan keuangannya juga, di sini terdapat laporan laba ruginya pada PT Tirta Mahakam Research pada tahun 2022 dan 2023 juga. Nah, mungkin langsung saja pada rasio yang pertama di sini terdapat rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini juga dibagi menjadi beberapa rasio lagi. Terdapat 5 rasio, yaitu yang pertama ada current ratio, quick ratio, cash ratio, cash turnover, dan inventory to net working capital. Nah, yang pertama ini ada rasio lancar dulu atau current ratio. Rumusnya ini yaitu aktiva lancar atau current asset dibagi dengan utang lancar atau current liabilities. Nah, kita ambil pada ketika akan menghitung rasio-rasio ini, kita akan mengambil yang tahun 2023-nya saja. Nah, kita asumsikan contohnya itu yang pertama pada perhitungan current ratio. Aktiva lancarnya, kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus yang tadi. Aktiva lancarnya yaitu sebesar 31.493.347 rupiah, dibagi dengan hitung lancarnya yaitu sebesar 371.608.841 rupiah, yang dimana mendapatkan hasil yaitu sebesar 83,43, yang dibulatkan menjadi 83,4 kali. Nah, selanjutnya yang kedua ada rasio sangat cepat atau lancar atau quick ratio atau acid test ratio. Nah, kalau ini rumusnya itu current asset dikurangi dengan inventory kemudian dibagi dengan current liabilities. Nah, kita masukkan lagi yang tahun 2023. Current asetnya yaitu sebesar 31.193.347 rupiah dikurangi dengan current inventory 28.422.217.799 rupiah dibagi dengan current liabilities-nya yaitu sebesar 371.608.841 rupiah. Dan didapatlah hasil yaitu sebesar 6,94 yang dibulatkan menjadi 6,9 kali. Nah, lalu yang ketiga ini ada rasio kas atau cash ratio. Nah, kalau ini rumusnya itu kas dan bank dibagi dengan current liabilities. Nah, kita masukkan lagi ke dalam rumus yang tadi, kas dan banknya itu terdapat sebesar 1.184.100.482 rupiah. Dibagi dengan current liabilities-nya yaitu sebesar 371.608.841 rupiah. Didapatlah hasil 3,19 atau dibulatkan menjadi 319%. Nah, di sini lalu ada rasio perputaran kas. Dengan rumus, rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Penjualan bersih ini terdapat 22.360.023 rupiah. Kemudian modal kerja bersihnya, dari mana sih modal kerja bersih ini? Nah, kalau modal kerja bersih didapat dari jumlah aset lancar yang ini yang tahun 2023 sebesar 31 juta, 31.493.347 rupiah dikurangi dengan jumlah
liabilitas jangka pendek, yaitu sebesar Rp371.808.841 dan didapatlah modal kerja bersih. Nah, setelah itu kita tinggal bagi saja, yaitu didapat 0,0729 atau dibulatkan menjadi 7%. Nah, lalu yang kelima ini ada inventory to net working capital. Rumusnya itu inventory dibagi dengan current asset dikurangi current liabilities. Nah, untuk inventory-nya itu sebesar Rp28.422.217.799 dibagi dengan current asset. Current asset-nya itu sebesar Rp31.493.347 dikurangi dengan current liabilities-nya yaitu Rp371.608.841 dan dapatlah hasil 0,928 dan dibulatkan menjadi 93%. Nah, setelah kita menghitung beberapa rasio itu, kita masukkan nih ke tabel hasil pengukurannya. Masukkan satu persatu, yang dimana yang pertama ini ada current rasio, yaitu sebesar 83,4 kali pada tahun 2023 semua ya. Nah, jika standar industri untuk current ratio adalah 80 kali, maka current ratio perusahaan tahun 2023 dikatakan baik karena telah memenuhi syarat standar industrinya. Nah, kalau kemudian ada yang quick ratio. Quick ratio ini sebesar 6,9 kali. Nah, jika standar industri untuk quick ratio adalah 6 kali, maka quick ratio perusahaan tahun 2023 dikatakan baik juga karena telah memenuhi syarat standar industrinya. Lalu yang ketiga ada cash ratio. Nah, cash ratio ini pada tahun 2023 itu sebesar 319%. Jika standar industri untuk cash ratio adalah 300%, maka cash ratio perusahaan tahun 2023 masih berada dalam kondisi memuaskan karena masih di atas rata-rata industrinya. Nah, selanjutnya ada cash turnover. Nah, jika standar industri untuk cash turnover adalah 7%, maka cash turnover perusahaan tahun 2023 masih berada dalam kondisi memuaskan karena sama dengan rata-rata industri. Kemudian ada inventory to net working capital. Nah, pada tahun 2023 ini mendapat 93%. Jika standar industri untuk inventory to net working capital adalah 90%, maka inventory to net working capital perusahaan tahun 2023 masih berada dalam kondisi memuaskan karena masih di atas rata-rata industri. Selanjutnya ini ada rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas juga dibagi menjadi beberapa lagi, yaitu ada 5. Yang pertama itu ada debt to asset ratio, lalu ada debt to equity ratio, kemudian long term debt to equity ratio, lalu times interest earned, dan yang terakhir ada fixed charge coverage. Nah, langsung saja pada rasio yang pertama, ini ada debt to asset ratio atau debt ratio yang memiliki rumus yaitu total debt dibagi dengan total aset. Nah, untuk tahun 2023 ini total debt-nya itu sebesar Rp891.766.927.047 dibagi dengan total asetnya yaitu sebesar Rp216.182.459.870 dan didapatlah hasil 3,94 yang dibulatkan menjadi 394%. Lalu yang kedua ada debt to equity ratio. Memiliki rumus yaitu total utang atau debt dibagi dengan ekuitas atau equity. Nah, pada tahun 2023 ini kita tinggal masukkan saja total utangnya yaitu sebesar Rp851.766.927.047 dibagi dengan equity-nya yaitu sebesar minus Rp634.584.467.177 dan dapatlah hasil minus 1,34 atau dibulatkan menjadi minus 134%.
Nah, lalu yang ketiga ini ada long-term debt to equity ratio. Nah, kalau ini rumusnya itu long-term debt dibagi dengan equity. Nah, kita tinggal masukkan saja 891.395.318.206 rupiah dibagi dengan equity-nya yaitu sebesar 584.467.177 dan didapatlah hasil minus 1,34 atau dibulatkan menjadi 134%. Nah, lalu yang selanjutnya ada times interest earned. Kalau times interest earned itu rumusnya EBIT atau earning before interest and tax dibagi dengan biaya bunga atau interest. Nah, kita tinggal masukkan saja EBIT-nya itu ada 35.641.271.313 rupiah dibagi dengan biaya bunganya itu minus 1.067.524.055 rupiah. Dan didapatlah hasil 33,4 dan dibulatkan menjadi 334%. Nah, lalu yang terakhir ada Fixed Charge Coverage atau FCC. Nah, kalau ini itu rumusnya EBT atau Earning Before Tax ditambah dengan biaya bunga, kemudian ditambah dengan kewajiban atau sewa lease, dibagi dengan biaya bunga ditambah kewajiban atau sewa lease. Nah, untuk tahun 2023 ini, EBT-nya yaitu sebesar 35.641.271.313 rupiah ditambah dengan biaya bunganya yaitu sebesar 1.067.524.055 rupiah dan kewajibannya tidak ada, kemudian dibagi dengan biaya bunga sebesar 1.067.524.055 rupiah ditambah kewajibannya tidak ada juga, nah tinggal dibagi saja dan dapatlah hasil minus 35.641 sekian dan dibulatkan menjadi 356 kali. Nah, setelah itu kita buat lagi nih tabel hasil pengukurannya beserta analisisnya juga. Nah, yang pertama ini ada debt to asset ratio pada tahun 2023 sebesar 394%. Nah, jika standar industri untuk debt to asset ratio adalah 390%, maka debt to asset ratio perusahaan 2023 dikatakan kurang baik, yang dimana perusahaan didanai utang atau modal pinjaman melebihi dari rata-rata industrinya. Nah, yang kedua ada debt to equity ratio. Nah, kalau ini pada tahun 2023 ini sebesar minus 134%. Nah, jika standar industri untuk debt to equity ratio adalah minus 130%, maka debt to equity ratio perusahaan 2023 juga dikatakan kurang baik karena masih banyak didanai oleh utang dan berada di atas standar rata-rata industrinya. Nah, lalu yang ketiga ini ada long term debt to equity ratio. Nah, pada tahun 2023 ini sebesar 134%. Jika standar industri untuk long-term debt to equity ratio adalah 135%, maka long-term debt to equity ratio perusahaan 2023 berada dalam kondisi baik karena masih di bawah rata-rata industrinya. Lalu yang keempat ada times interest earned. Nah, pada tahun 2023 ini sebesar 334%. Jika standar industri untuk times interest earned adalah 330%, maka times interest earned perusahaan 2023 tahun 2023 ini masih berada dalam kondisi baik karena di atas rata-rata industri sehingga mempermudah perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Lalu yang terakhir adalah fixed charge coverage. Nah, pada tahun 2023 ini sebanyak 356 kali. Jika standar industri untuk fixed charge coverage adalah 350 kali, maka fixed charge coverage perusahaan tahun 2023 masih berada dalam kondisi baik karena masih di atas rata-rata industri sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Nah, lalu selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas dibagi juga menjadi beberapa bagian, yaitu ada 7.
Yang pertama ada receivable turnover, lalu days of receivable, lalu inventory turnover, lalu days of inventory, kemudian ada working capital turnover, lalu fixed asset turnover, dan ada total asset turnover. Nah, yang pertama itu ada perputaran piutang, yaitu receivable atau receivable turnover. Rumusnya itu ada dua. Yang pertama, ada penjualan kredit dibagi rata-rata piutang atau penjualan kredit dibagi dengan piutang. Nah, kalau pada perhitungan kali ini, saya menggunakan yang ini, yang penjualan kredit dibagi dengan piutang, yaitu penjualan kreditnya sebesar 22.360.023 rupiah dibagi dengan piutangnya sebesar 1.200.000 dan didapatlah hasil 18,63 atau dibulatkan menjadi 19 kali. Nah, lalu yang kedua ada hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable. Ini juga terdapat dua rumus, yaitu yang pertama ada piutang rata-rata dikali 360 kemudian dibagi dengan penjualan kredit atau jumlah hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran piutang. Nah, kalau ini, kali ini saya juga menggunakan yang ini. Saya menggunakan yang ini, yaitu yang dimana jumlah hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran piutang. Nah, jumlah hari dalam satu tahun kan 360 dibagi dengan perputaran piutang. Perputaran piutang didapat dari perhitungan yang tadi, yaitu 19 kali. Nah, kemudian tinggal dimasukkan saja 360 dibagi 19, yaitu didapatlah 18,95 atau dibulatkan menjadi 19 hari. Nah, lalu ada perputaran persediaan atau inventory turnover. Nah, kalau ini sama, terdapat dua rumus, yaitu yang pertama ada HP barang yang dijual dibagi dengan persediaan, lalu ada atau penjualan dibagi dengan persediaan. Nah, ini juga saya mengambil rumus yang penjualan dibagi dengan persediaan. Penjualannya itu sebesar 22.360.023 rupiah dibagi dengan persediaannya yaitu sebesar 28.422.217.769 rupiah. Dan didapatlah hasil 0,0008 dan dibulatkan menjadi 8 kali. Lalu kita menghitung perputaran rata-rata persediaan tersimpan atau days of inventory. Nah, ini juga rumusnya tinggal berarti jumlah hari dalam satu tahun juga 360 dibagi dengan perputaran persediaan yang tadi. Nah, tinggal masukkan saja 360 dibagi dengan 8, maka didapatlah 45 hari. Nah, lalu selanjutnya kita menghitung perputaran modal kerja atau working capital turnover. Terdapat dua rumus, yaitu yang pertama penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata atau penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Kita tinggal masukkan saja. Saya menggunakan rumus yang ini. Nah, penjualan bersihnya yaitu sebesar 22.360.223 rupiah dibagi dengan modal kerjanya yaitu sebesar minus 635.584.467.177 rupiah dan dapatlah hasil minus 3,52 sekian dan dibulatkan menjadi minus 3,5 kali. Lalu ada perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Kalau ini rumusnya itu penjualan dibagi dengan total aktiva tetap. Nah, kita ambil lagi, tinggal dimasukin lagi aja ke dalam rumus ini. Penjualannya yaitu sebesar 22.360.023 rupiah dibagi dengan total aktiva tetapnya itu sebesar 185.368.263 rupiah dan didapatlah hasil 0,00012 dan dibulatkan menjadi 12 kali. Nah, lalu kita menghitung perputaran aktivanya atau total asset turnover. Nah, ini rumusnya penjualan atau sales dibagi dengan total aktiva atau total aset. Kita tinggal masukin saja penjualannya itu sebesar 22.360.023 rupiah dibagi dengan 216.182.000
Rp2.459.087 dan dapatlah hasil 0,00010 dan dibulatkan menjadi 10 kali. Setelah menghitung beberapa rasio tersebut, kita tinggal masukkan lagi ke dalam tabel hasil pengukurannya. Nah, yang pertama ini ada receivable turnover. Pada tahun 2023 ini sebanyak 19 kali. Nah, jika standar industri untuk receivable turnover adalah 15 kali, maka receivable turnover perusahaan tahun 2023 dapat dikatakan berhasil karena melebihi rata-rata industrinya. Lalu yang kedua ada days of receivable, yaitu pada tahun 2023 19 hari. Nah, jika standar industri untuk day of receivable adalah 30 hari, maka days of receivable perusahaan tahun 2023 ini dikatakan cukup baik karena konsumen telah membayar tagihan sebelum tanggal jatuh temponya, yaitu 30 hari kan jatuh temponya. Sedangkan ini sudah membayar dalam jangka waktu 19 hari. Nah, selanjutnya ada inventory turnover. Pada tahun 2023 ini sebanyak 8 kali, yang dimana jika standar industri untuk inventory turnover adalah 5 kali, maka inventory turnover perusahaan tahun 2023 berada dalam kondisi lebih baik, yang dimana perusahaan tidak menahan persediaan dalam jumlah yang berlebihan atau tidak produktif. Lalu ada days of inventory. Pada tahun 2023 ini sebanyak 45 hari. Nah, jika standar industri days of inventory adalah 50 hari, maka days of inventory perusahaan 2023 terdapat percepatan 5 hari perubahan persediaan menjadi piutang karena melebihi rata-rata industrinya. Lalu yang kelima ada working capital turnover. Pada tahun 2023 ini sebanyak minus 3,5 kali. Nah, jika standar industri untuk working capital turnover adalah 5 kali, minus 5 kali, maka working capital turnover perusahaan tahun 2023 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri, sehingga manajemen harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan rasio perputaran modal kerja hingga mencapai atau sama dengan rata-rata industrinya. Lalu selanjutnya ada fixed asset turnover. Nah, pada tahun 2023 ini sebanyak 12 kali. Nah, jika standar industri untuk fixed asset turnover adalah 15 kali, maka fixed asset turnover perusahaan tahun 2023 belum mampu memaksimalkan kapasitas aktif atau tetap yang dimiliki jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Lalu yang terakhir ada total asset turnover. Nah, ini pada tahun 2023 itu sebanyak 10 kali. Nah, jika standar industri untuk total asset turnover adalah 12 kali, maka total asset turnover perusahaan tahun 2023 belum mampu memaksimalkan aktiva yang dimiliki, yang dimana perusahaan diharapkan meningkatkan lagi penjualannya atau mengurangi sebagian aktiva yang kurang produktif. Lalu ada rasio probabilitas. Nah, pada rasio probabilitas itu yang pertama ada profit margin on sales. Nah, profit margin on sales ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada margin laba kotor dan ada margin laba bersih. Nah, kalau margin laba kotor itu menghitungnya yaitu penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dibagi dengan sales. Yang dimana penjualan bersih yaitu Rp22.360.203 dikurangi dengan HPP-nya yaitu 29 miliar 216 juta 316 rupiah dibagi dengan salesnya yaitu Rp22.360.023, yaitu didapatlah hasil 1,305 yang dibuatkan menjadi minus 1,31%. Nah, kalau untuk laba bersihnya itu rumusnya net profit margin sama dengan earning after interest and tax atau EAIT dibagi dengan sales. Nah, kita masukkan saja EAIT-nya yaitu sebesar minus 33.358.663.046 rupiah dibagi dengan salesnya yaitu 22.360.023 rupiah dan dapatlah hasil minus 1.492 dan dibulatkan menjadi 1.492% minus 100. Nah, lalu ada return on asset atau ROA. Kalau ROA ini
Rumusnya yaitu Earning After Interest and Tax atau EAIT dibagi dengan total aset. Nah, kita masukkan saja EAIT-nya yaitu 33.358.663.046 rupiah dibagi dengan total aset yaitu sebesar 216 miliar 459.870 dan dapatlah hasil minus 15%. Nah, lalu ada ROI atau Return on Investment. Nah, ini juga sama, cuman tinggal diganti saja dibaginya dengan kalau yang tadi ROA dibagi dengan total aset, maka kalau ROI dibagi dengan investment. Nah, kalau untuk perusahaan ini tidak terdapat investment, maka EAT dibagi investment tidak mendapatkan hasil. Lalu ada ROE atau Return on Equity. Kalau Return on Equity juga sama rumusnya seperti tadi, cuma diganti bawahnya saja dibagi dengan equity. Nah, untuk tahun 2023 ini EAIT-nya sebesar 33.358.663.046 rupiah dibagi dengan equity-nya itu sebesar minus 635.884.467 rupiah dan dapatlah hasil 0,052 atau dibulatkan menjadi 5%. Nah, lalu yang terakhir ada menghitung laba per lembar saham biasa atau earning per share of common stock. Dengan rumus, laba saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Nah, untuk tahun 2023, laba per sahamnya itu laba saham biasanya sebesar minus 33.689.912.300 rupiah dibagi dengan saham beredarnya 32,97, maka didapatlah hasil 1.021 rupiah. Nah, kita masukkan lagi ke tabel hasil pengukuran. Yang pertama ada net profit margin, yaitu pada tahun 2023 yang yang laba bersihnya ya, yang pas menghitung laba bersih sebesar minus 1,492%. Nah, jika standar industri untuk net profit margin adalah minus 1.400%, maka net profit margin perusahaan tahun 2023 dapat dikatakan baik karena berada di atas rata-rata industri. Nah, lalu yang kedua ada ROA atau Return on Asset. Nah, pada tahun 2023 ini sebesar minus 15%. Nah, jika standar industri untuk Return on Asset adalah minus 10%, maka Return on Asset perusahaan tahun 2023 dikatakan baik karena berada di atas rata-rata industri. Kalau ini tidak ada, kemudian selanjutnya ada ROE. Jika standar return on equity adalah 3%, maka return on equity perusahaan tahun 2023 ini masih berada dalam kondisi baik karena di atas rata-rata industrinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan nominal maupun kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.